Striker ganas Eropa Delano Ladan lempar kode ingin dinaturalisasi. 5 pemain keturunan diseleksi demi perkuat timnas Indonesia. Elkan Bagot masuk skuad Ipswich. Strategi timnas bocor. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Striker top Eropa Delano Ladan lempar kode ingin dinaturalisasi. Timnas Indonesia sedang menjalani pemusatan latihan TC di Turki sebagai persiapan Piala Asia 2023. Menariknya ada pemain keturunan yang ikut mengikuti perkembangan skuad Garuda, yaitu Delano Ladan. Momen Delano Ladan ikut membantu TC Timnas Indonesia setelah dirinya berkomentar di postingan Instagram resmi tim Merah Putih. Kala itu, Instagram Timnas Indonesia membagikan video reels yang menunjukkan pemain serta staf pelatih sedang melakukan crossbar challenge. Delano Ladan ternyata menyaksikan konten ini. Ia memberikan emoji api di kolom komentar. Adapun dalam challenge ini sendiri, pemain skuad Garuda berhasil mengalahkan staf pelatih dengan skor 2-1. Munculnya Delano Ladan di konten Timnas Indonesia membuat spekulasi apakah dirinya bakal menjadi pemain naturalisasi selanjutnya. Memang striker yang berkarir di klub Liga Belanda ini berniat membela timnas Indonesia. Bahkan ia pernah mengirim pesan ke Instagram Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Adapun Delano Ladan merupakan pemain yang memiliki keturunan Indonesia berasal dari kakeknya yang asli Jawa. Sementara itu, di musim ini Delano Ladan tampil bersama Top Os. Ia bermain dalam 14 pertandingan dengan sumbangan 10 gol. 5 pemain keturunan diseleksi demi perkuat timnas Indonesia. Jordi Wehrman pernah membela Feyenoord Rotterdam. Jordi Wehrman 24 tahun resmi gabung ke klub Liga 2 Kroasia NK Vukovar. Gelandang yang telah mencatatkan 5 penampilan bersama NK Vukovar ini terang-terangan siap membela timnas Indonesia jika mendapat tawaran. Lalu ada Yael Lisdek dari SC Telstar. Yael Lisdek berusia 22 tahun saat ini memperkuat klub Liga 2 Belanda SC Telstar. Pemain yang biasa mentas sebagai fullback kanan dan kiri ini siap jika mendapat ajakan memperkuat timnas Indonesia. Tommy Miller, West Coast. Tommy Miller kini membela klub kasta teratas Liga Selandia Baru, West Coast. Dari 10 penampilan di Liga Selandia Baru, Tommy Miller yang dapat bermain sebagai gelandang playmaker dan penyerang ini mengemas 2 assist. Jay Den Haan, Jong Sparta Rotterdam. Jay Den Haan berusia 22 tahun saat ini berstatus sebagai pemain Jong Sparta Rotterdam, tim yang mentas di kasta ketiga Liga Belanda. Pemain yang bisa bermain sebagai fullback kanan dan kiri ini telah mengemas 1 gol dan 1 assist dari 17 penampilan di Liga 3 Belanda 2023-2024. Luke Ket, Diagoras Rodo. Luket berusia 20 tahun kini memperkuat klub Liga 2 Yunani 2023-2024. Pemain yang biasa mentas sebagai winger ini siap membela timnas Indonesia jika dipanggil sang pelatih skuad Garuda Sintayong. Baru pertama kalinya terjadi pemain timnas Indonesia Elkan Bagot masuk skuad Ipswich di laga divisi Championship. Sebelumnya, Bagot hanya diandalkan di laga-laga performa turnamen seperti Piala Liga Inggris 2023-2024. Sang defender timnas Indonesia mendapatkan kepercayaan dari pelatih Kieran McKenna untuk mengisi skuad Ipswich setelah sempat dirumorkan bakal dipinjamkan lagi pada musim panas lalu. Untuk suatu laga di divisi Championship 2023-2024 untuk pertama kalinya. Laga itu adalah kontra Queen's Park Rangers di Portman Road. Bagot dipilih McKenna untuk masuk dalam skuad setelah Nathan Brodet mengalami cedera dalam sesi pemanasan. Marcus Hernes kemudian menggantikan Broadhead di starting line up yang berarti meninggalkan 1 tempat di bangku cadangan. Slot kosong di bangku cadangan itu akhirnya diisi oleh Bagot. Namun sang pemain berusia 21 tahun itu belum berkesempatan mendapatkan menit bermain dalam laga tersebut. Pertandingan itu sendiri berakhir dengan skor imbang kacamata. Ipswich kini berada di peringkat kedua di klasemen sementara divisi Championship 2023-2024 dengan memiliki 54 poin dari 25 laga. Sintayong bocorkan strategi timnas Indonesia untuk kalahkan lawan di Piala Asia.
Pelatih Sintayong membocorkan satu di antara skenario untuk bisa bersaing dan mengalahkan lawan pada turnamen nanti. Pemusatan latihan timnas Indonesia di Antalya, Turki sudah memasuki materi taktik. Para pemain dilatih sebagaimana cara melumpuhkan lawan dengan ruang sempit dan akurasi operan. Materi latihan hari ini kami fokus latihan taktik, sebagaimana kami bisa meruntuhkan lawan dalam ruang kecil dengan passing akurat, kata Sintayong. Selain itu, Sintayong juga mengungkapkan seluruh pemain timnas Indonesia dalam kondisi baik. Pelatih asal Korea Selatan itu memang sengaja menaikkan intensitas latihan karena Piala Asia 2023 semakin dekat. Kondisi para pemain baik secara keseluruhan. Memang dibuat program latihannya dengan intensitas tinggi sampai sebelum berangkat ke Qatar, jelas Sintayong. Tiga pemain naturalisasi timnas Indonesia terancam batal bermain kontra Libya. Saat ini terdapat 3 pemain yang belum bergabung dalam pemusatan TC Timnas Indonesia di Turki untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia 2023 Qatar. Ketiga pemain tersebut adalah Sandy Walsh dari KV Mechelen, Justin Hubner dari Wolverhampton Wanderers, dan Elkan Bagot dari Ipswich Town. Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengumumkan bahwa Sandy, Justin Hubner, dan Elkan Bagot dijadwalkan akan bergabung dalam TC pada hari ini. Sandy Walsh, Justin Hubner, dan Elkan Bagot terlambat bergabung di pemusatan latihan timnas Indonesia di Turki karena masih terlibat di kompetisi klub. Sandy Walsh bermain untuk KV Mechelen yang kalah 3-0 dari Kyle Roy pada hari Kamis kemarin. Elkan Bagot tampil dalam pertandingan Ipswich Town melawan Queen's Park Rangers yang berakhir imbang kacamata. Justin Hubner membela Wolverhampton Wanderers dalam pertandingan melawan Everton pada hari Sabtu kemarin. Terkait kemungkinan partisipasi mereka dalam laga uji coba pertama melawan Libya pada hari Selasa besok, Nova Arianto belum dapat memastikannya. Pastinya kami akan melihat kondisi mereka dan baru akan diputuskan seperti apa, kata Nova Arianto. Sementara pertandingan kedua melawan Libya berlangsung pada hari Jumat 5 Januari 2024, timnas Indonesia masih memiliki 1 laga uji coba tersisa sebelum tampil di Piala Asia 2023. Ucapkan salam perpisahan, Asnawi Mangkualam tinggalkan Jeonnam Dragon. Kapten timnas Indonesia Asnawi Mangkualam meninggalkan klub Liga Korea Selatan Jeonnam Dragon usai ucapkan salam perpisahan. Salam perpisahan itu dikeluarkan Asnawi melalui unggahan Instagramnya pada hari Minggu kemarin. Terima kasih dan berharap yang terbaik, tulis Asnawi Mangkualam. Pada kesempatan tersebut juga Asnawi mengucapkan terima kasih dengan bahasa Korea. Perpisahan Asnawi dengan Jeonnam disertai dengan unggahan sejumlah foto. Foto saat pertandingan selebrasi gestur kecewa hingga jajaran ofisial JDFC disertakan pemain 24 tahun ini. Asnawi dikontrak Jeonnam Dragon pada akhir Januari dengan durasi 1 tahun dengan selesai tepat pada 31 Desember 2023 ini, di mana Asnawi Mangkualam bermain pada musim depan. Sejauh ini rumor yang berkembang Asnawi disebut diminati klub Korea Selatan lainnya, Seoul FC. Seoul FC merupakan klub kasta tertinggi Liga Korea K-League 1 yang baru saja lolos dari ancaman degradasi. Sepanjang musim 2023, Asnawi Mangkualam tampil dalam 23 pertandingan di K-League 2 bersama Jeonnam Dragon dengan menyumbangkan assist. Selama bersama Jeonnam Dragon, Asnawi tidak saja dimainkan Jang Kwan Lee sebagai bek kanan, namun juga dirotasi ke posisi bek kiri. Sekian berita Timnas Indonesia hari ini, pencinta bola. Mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan berita Timnas dari Garuda Soccer selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.